Halo, selamat pagi setengah siang. Kembali lagi kita meneruskan perjalanannya kemarin. Kalau yang kemarin dari Cacak menuju Pedotan, saat ini kita dari Pedotan menuju Buk Putih. BTW yang tidak tahu, Buk Putih itu adalah, Buk itu artinya jembatan ya. Jadi kalau Buk Putih itu artinya jembatan putih. Ya nggak tahu juga sih siapa dulu yang ngasih tahu, yang ngasih nama jembatan putih. Oh, nyatanya jembatannya nggak putih juga. Dan jalannya masih seperti yang kemarin, jalannya yang masih sangat tidak terawat, tapi ini masih oke lah, yang bagian ini masih oke. Nanti Anda akan menyaksikan bagaimana pembangunan Banyuwangi yang menafikan jalan-jalan lama. Yang nggak tahu juga kenapa jalan bisa seperti itu ya, satu aspal, satu dicor, satunya lagi di paving. Padahal dulu jalur ini adalah jalur utama dari Jajang menuju daerah Pesanggaran, yang mana jalur ini dulu sangat ramai. Karena apa? Karena mobilitas penduduknya banyak dan mobilitas ekonominya karena di sini ada banyak sekali sawah. Harusnya ya, meskipun ada pembangunan jalan baru, setidaknya jalan-jalan yang seperti ini masih tetap masih tetap dirawat lah, harusnya tidak terabaikan oleh pembangunan. Dan ini mulai kita memasuki jalan yang ya mungkin kalau di kamera akan masih terlihat baik-baik saja sebenarnya, cuman kalau kita ada di situ, jalannya ini sudah sangat tidak layak. Padahal kita bayangkan ya, ketika jalan ini bagus, kanan kiri pepohonan yang rindang, ada sungai, harusnya banyak sekali nilai ekonomi yang akan naik dengan jalan ini. Tapi ya mungkin kita tidak tahu juga ya apa yang ada yang terjadi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini. Lihat jalannya, nyaris kita tidak bisa memilih jalan ini ya mungkin memang jalan ini pemerintah itu akan cenderung mengambil langkah-langkah yang populer untuk mentasbihkan dirinya bahwa dia berhasil untuk menorehkan suatu prestasi yang sebenarnya prestasi yang dia torehkan itu akan mematikan. Kalau teman-teman pernah melihat ya sebuah film animasi yang berjudul Cars, yang mengisahkan tentang sebuah jalanan di Amerika yang disebut sebagai Rute 66 atau Rute 66, yang mana Rute 66 itu adalah rute yang indah. Dia melewati pegunungan, dia melewati ladang, peternakan yang bagus. Terus setelah itu pemerintah Amerika membuat sebuah jalan baru yang lurus, akan memotong semua keindahan itu, memotong gunung, intinya dia akan menembus sebuah jalan yang lurus yang membuat waktu pengangkutan, waktu transportasi akan menjadi lebih cepat. Tapi akibatnya jalan itu mematikan rute tradisional atau rute lama, di mana rute lama ini adalah rute 66 atau rute 66, yang mana rute ini adalah rute yang melewati ngarai, melewati pegunungan, melewati jajaran bukit dan sebagainya, dan peternakan. Yang fungsi dari rute 66 ini sebenarnya bukan hanya sebuah jalan yang mengantar kita dari titik A ke titik B, tapi sembari berjalan dari titik A ke titik B, kita akan bisa melihat pemandangan yang ada di sebelahnya. Kita akan menikmati perjalanan. Sama dengan jalur ini,
jalur dari Pedotan ke Buk Putih ini, yang mana sebenarnya jalan ini adalah korban dari kebijakan pemerintah yang nggak tahu kenapa pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kebijakan seperti itu. Ketika dia membuat atau membaguskan sebuah rute baru, dia melupakan rute lama, yang mana rute ini sudah lama sekali menjadi nadi kehidupan dari warga sekitar, yang akibatnya jalanan yang dulu sangat ramai, yang indah, yang kanan kirinya, yang dimana jalan fungsi jalan itu tidak hanya mengantar kita dari titik A ke titik B, tapi kita juga bisa menikmati perjalanan sambil melihat melihat budaya, melihat keindahan alam, melihat hijaunya dedaunan, persawahan dan segala macam menjadi hilang. Dan lambat laun jalan ini akan kembali ke masa-masa dulu, yang jalan ini hanya dilewati orang dari sawah. Ya mungkin memang jalan baru yang dibangun itu akan menjadi, itu kan jalan baru juga sebenarnya, itu rute lama, tapi merupakan sebuah proyek mercusuar baru untuk pemerintahan baru. Teman-teman lihat jalan ini, jalan dulunya ini adalah arteri utama, jalan utama. Dulu itu, jikalau teman-teman di Banyuwangi tahu, ada sebuah perusahaan otobus yang namanya Bisminto yang mengantar dengan rute dari Banyuwangi sampai Kecamatan Pesanggaran. Ini jalan utamanya dulu. Tapi sekarang jalannya tidak bisa dipilih sama sekali dan sepi. Tidak ada mobil. Ini orang-orang yang ada di sini yang lewat di jalan ini, terkecuali saya, semuanya adalah warga sekitar. Jadi jalan ini sangat jarang sekali dilewati oleh orang yang bukan orang situ. Sepi dan sangat sepi. Coba kita bayangkan ya, seandainya jalanan ini masih memiliki jalan yang ramai. Teman-teman bisa bayangkan lah, pemandangan apa yang bisa kita dapat ketika kita melewati tempat ini. Di kiri ada aliran sungai, di kiri kanan jalan ada pepohonan yang rimbun, sebelah kanannya ada sawah. Sebenarnya jalanan ini memang tidak kurang tepat, bukan kurang tepat juga. Mungkin jalanan ini memang tidak ekonomis. Jalanan ini memang tidak ekonomis, tapi tidak semua orang yang melakukan perjalanan itu mementingkan nilai ekonomi. Ada orang yang ketika bepergian dia mementingkan nilai psikologi, misalnya ketika dia sudah penat selama 1 minggu berkutat dengan pekerjaan dan beban hidup, ketika dia melewati jalanan ini dia akan merasakan sebuah relaksasi, melihat tenangnya, melihat hijaunya, melihat rimbunnya, menikmati perjalanannya. Nanti ketika sampai di tempat yang dituju, pikirannya sudah menjadi fresh, psikologinya sudah rileks, dan itu akan menciptakan suatu semangat baru ketika besoknya mereka akan memulai hari baru dengan kegiatan yang
kegiatan mencari ekonomi dengan semangat yang lebih baru. Sebenarnya kalau kita mengerti akan prinsip tidak hanya mengejar prinsip ekonomi, tapi juga juga mempertimbangkan tentang psikologi manusia, mungkin jalanan ini tidak akan seperti ini. Ya mungkin untuk kedepannya, karena sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan kepala daerah serentak, mungkin calon-calon kepala daerah di seluruh Indonesia akan mulai memikirkan tentang psikologi manusia, psikologi masyarakat yang dipimpinnya, tidak hanya tentang nilai ekonomis atau nilai apapun lah itu, tapi tolong pikirkan juga nilai segi-segi psikologi dari masyarakat yang dipimpin. Karena teman-teman bisa saksikan sendiri, ini bagus sekali jalan ini, sayangnya yaitu aspalnya parah dan sangat-sangat parah. Mungkin kalau di video ini perjalanan kelihatan cepat ya karena layar yang segitu, tapi saya jalan di jalanan ini tidak lebih dari 40 km per jam, dan sebentar lagi kita akan mencapai titik akhir yang mana itu sebelah kiri adalah Putih. Sampai berjumpa di lain waktu teman-teman, semoga kita akan bermotovlog ke lain tempat dan lain waktu. Love you all dan God bless you.